Oh no, I hope I don't fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hansanatra dari kelas organisasional kelas F. Kali ini saya akan mengidentifikasi motivasi, kepribadian, dan kemampuan diri saya untuk membangun interaksi dan kerjasama dalam suatu organisasi. Saya juga akan menjelaskan sasaran perubahan perilaku pribadi saya dengan menggunakan metode SMART Goals. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pribadi saya sendiri. Motivasi utama saya dalam bergabung dengan organisasi adalah untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan belajar bekerja sama dalam tim. Saya juga termotivasi ketika bisa berkontribusi secara aktif dan melihat dampak positif dari kerja saya. Lalu, menurut tes MBTI, saya memiliki kepribadian INFJ. Saya adalah pribadi yang visioner, empatik, dan cenderung berpikir jauh ke depan. Saya juga mendengarkan pendapat orang lain dan berusaha menciptakan lingkungan yang positif dalam tim. Lalu, saya memiliki kemampuan dalam komunikasi tertulis, manajemen waktu, dan problem solving. Saya juga cukup terbiasa bekerja dalam tim melalui pengalaman saya di organisasi yang sedang saya jalani saat ini, yaitu Mentoring Department Universitas Ciputra. Saat ini saya menjabat sebagai student mentor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah, minat, dan kemampuan saya. Saat saya berada di SMA, saya jarang mengikuti organisasi karena kendala COVID-19. Namun sejak SD hingga SMP, saya sudah aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, seperti event sekolah dan berbagai ekstrakurikuler lainnya. Minat saya dalam hal tersebut membuat saya terus mencari kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan tim. Kemampuan saya dalam berkomunikasi dan memimpin proyek kecil akan menjadi modal utama saya dalam organisasi. Selanjutnya, saya membuat metode berdasarkan SMART Goals yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi dalam organisasi mahasiswa melalui pendekatan empati dan kepemimpinan suportif dalam waktu 4 bulan. Rinciannya, yaitu yang pertama spesifik, saya ingin lebih aktif dalam organisasi dengan membangun komunikasi yang terbuka dan mendukung setiap anggota tim. Yang kedua, secara terukur, saya akan memimpin minimal satu diskusi dalam kelompok setiap bulan dan memberikan dukungan personal kepada minimal 2 anggota tim setiap minggunya. Yang ketiga, dapat dicapai, saya akan mempelajari teknik komunikasi empatik dan menerapkannya dalam setiap interaksi tim, serta meminta feedback dari anggota tim untuk mengukur efektivitas pendekatan saya. Yang keempat, relevan. Sebagai INFJ, kemampuan mendengarkan dan berempati dapat membantu saya menciptakan lingkungan tim yang positif dan mendukung. Ini relevan dengan tujuan organisasi untuk meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Lalu yang kelima, tepat waktu. Saya akan mencapai peningkatan kemampuan ini dalam waktu 4 bulan dengan evaluasi perkembangan setiap bulannya. Dengan menetapkan tujuan yang terukur dan realistis, saya yakin bisa meningkatkan kemampuan saya dalam berkolaborasi di dalam organisasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita semua dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih baik dalam tim dan organisasi.